dan mencium anak-anak. Bukan cuma pipinya, dahinya, dia cium pipi bibirnya. Jadi apa Pak maksudnya itu? Ketika ditanya dia bilang, saya sayang, cantik sekali, saya sayang sekali karena saya belum punya anak. Tapi kenapa anaknya orang lihat dan bibirnya dia cium? Ada juga kalau ibu-ibu melihat di TV pun ada yang anak-anak ditemui ya, diajak di lingkungan masjid, diajak masuk ke WC-nya masjid. Anak-anak yang lagi ngaji, kan? Dan itu banyak sekali terjadi. Bersyukur kita di setiap tempat-tempat itu sudah ada CCTV. Jadi CCTV ini juga menjadi salah satu sarana untuk menjaga perlindungan anak. Karena bayangkan kalau tidak ada CCTV, bagaimana caranya mau dibuktikan? Kan siapa pelakunya? Akhirnya karena pelakunya lari, itu dikejar, dilihat di CCTV, bisa ketahuan. Ya, nah selain itu kita juga butuh keaktifan atau partisipasi masyarakat yang tahu. Saya ada pengalaman 3 bulan lalu ada teman adik-adik di kantor itu bilang, Bu, itu di kompleksku ada juga begitu. Bayangkan di kompleks yang kita anggap cukup aman. Jadi padahal jadi ada satu masjid, ini saya tidak usah cerita persis tempatnya tapi sekitar Dayak. Ada satu masjid di kompleks yang anak-anak itu mengaji di situ. Ustadznya di situ suami istri tinggal bersama di sekitar situ, tinggal ya. Jadi keluarga di situ tidak akan curiga ada apa-apa ini nantinya karena istrinya biasa ada di situ. Nah ternyata teman ini karena dia sudah alarmnya itu sudah cukup terbiasa, anaknya begitu malas pergi, dia mulai sensitif kan. Kenapa kita nggak mau pergi? Enggak, dia nggak mau. Nah, jadi hati-hati ibu-ibu kalau ada anak-anak yang kelihatan malas pergi mengaji, malas pergi sekolah, tanya Ki baik-baik dulu. Nanti kita akan masuk soal bagaimana caranya parenting positif, pengasuhan positif. Jangan langsung menjudge, langsung menghakimi bahwa ini anak malas, nggak mau pergi mengaji. Jadi setelah ditanya baik-baik, anaknya nggak mau bilang dulu, malas pokoknya dia nggak mau aja. Lama-lama ditanya ke temannya, ditanya ke ini, ternyata teman-temannya ada yang mulai dipegang-pegang. Saya tidak sempat bertanya karena saya tidak tega, saya tidak bertanya lagi diapakan dan diapakan. Tapi intinya adalah anak ini sudah mulai tahu karena dia sudah mulai agak besar ya, kelas 5 kalau tidak salah, badannya bongsor, sudah mulai tahu bahwa itu tidak seharusnya dilakukan pada dirinya. Bagusnya karena anak ini sudah diajari dari kecil, karena ibunya sudah di lingkungan pemberdayaan perempuan, sudah diajari tidak boleh ada orang yang pegang-pegang bagian apapun dari tubuhmu. Jadi ketika dia mencocokkan dengan peristiwa itu, dia bilang, oh berarti tidak boleh, saya tidak mau, lebih bagus saya menarik diri. Nah ini satu hal yang perlu diajarkan kepada anak-anak untuk mencegah jangan sampai menjadi korban. Jadi segera mengamankan diri, menarik diri. Ya next, mari ibu-ibu kita lihat data kekerasan perempuan dan anak tahun 2025 sampai dengan tadi malam ini. Jadi ini sifatnya online. Begitu nanti ada laporan masuk di salah satu kabupaten termasuk di Goa, itu langsung berubah, ya. Jadi real time ini. Nah, tertinggi kasusnya kelihatannya dari 1127 saat ini. Biasanya itu berkisar 1.500 sampai 2.000-an dalam setahun. Yang paling banyak ini memang di Kota Makassar, itu 380 kasus yang terlapor. Itu masih banyak yang belum terlapor. Ini khusus kekerasan perempuan dan anak. Dan Goa nomor 2, ranking kedua, 77. Ya.
Jauh sekali perbedaannya karena bisa dimaklumi kota Makassar itu jumlah penduduknya sangat besar. Mungkin 2 kali 3 kalinya Goa. Jadi kalau kita lihat sebetulnya belum tentu yang tinggi itu lebih banyak dibanding mungkin yang sedikit tapi populasinya kecil, maka dia bisa menjadi persentasenya besar. Ya. Dan ini saya yakin masih underreported. Kalau yang tercatat itu misalnya terlaporkan 77, itu bisa 10 kali lipat di masyarakat. Kalau fenomenanya gunung es yang kelihatan dan terlapor hanya bagian atas, yang di bawahnya hijau. Dan kasusnya ibu-ibu bukan hanya pada orang keluarga miskin atau tidak mampu. Biasanya kan kita menganggap bahwa itu kejadiannya di keluarga. Ini ada yang keluarga boleh dikatakan menjabat di beberapa perusahaan-perusahaan di pemerintahan dan sebagainya. Dan nggak masuk akal karena kalau kita dengar peristiwanya terjadinya berkapan? Oh, ada yang 5 tahun yang lalu, ada yang sudah sejak SD. Jadi SD sekarang di SMA, ada 10 tahun kali. Nah, berarti kejadian ini sudah lama terjadi. Hanya baru terungkap karena ada layanan. Jadi mohon dibantu sosialisasikan ada layanan sehingga masyarakat itu berani untuk melaporkan. Karena kenapa dia berlanjut terus, ibu-ibu? Kami pelajari kenapa kasus ini ada yang sampai 5 tahun, 10 tahun karena tidak pernah dilapor. Jadi dia aman, tersembunyi. Ada kasus yang baru 1 kali terjadi dia langsung lapor, itu segera langsung dihentikan. Jadi penting sekali untuk melapor. Ya, di antara korban laki-laki dan perempuan itu 892 perempuan, baik dewasa dan anak, dan korban laki-laki itu 289. Semua anak laki-laki. Kalau korban laki-laki berarti laki-laki itu anak laki-laki. Jadi anak laki-laki pun tidak luput dari korban. Tapi ini bukan kekerasan seksual semuanya. Ada yang penelantaran, kekerasan fisik dan sebagainya. Boleh next lagi? Iya. Jadi dari jenis kekerasan dan tempat kejadiannya, kekerasan apa yang tertinggi di Sulawesi Selatan? Boleh ibu-ibu lihat yang hijau. Seksual. Ternyata 40% kekerasan yang dilaporkan itu adalah kekerasan seksual. 40% itu ibaratnya dari 10 orang, 10 orang yang melapor, 4 ini diantaranya kekerasan seksual. 6 yang lain itu berbagai kekerasan yang lain. Kemudian yang kedua ada psikis ya. Jadi kekerasan psikis pun juga fisik dulu ya. Kemudian jumlah korban berdasar tempat kejadian. Di mana tempat kejadian tertinggi kekerasan? Kalau berdasarkan data rumah tangga. Ya. Jadi yang selama ini kita anggap rumah tangga itu adalah tempat teraman, ternyata bisa menjadi tempat yang berbahaya. Walaupun tidak semua, tapi ketika terjadi kekerasan, peluangnya terjadi lebih besar di rumah tangga. Ya. Jadi mohon ini nanti mungkin pertanyaan berikutnya, lalu bagaimana supaya tidak terjadi kekerasan di rumah tangga? Bayangkan saya, mungkin kekerasan rumah tangga itu mungkin dari dulu ya. Kira-kira bagaimana Ibu? Dari dulu itu sudah ada kan kekerasan rumah tangga ya, dalam rumah tangga? Ada. Tapi tidak terlaporkan. Yang kedua, tingkat fatality-nya tidak terlalu tinggi. Dulu ada kekerasan terhadap istri, terhadap anak, tapi tidak sampai istri itu mati dan dikuburkan di dalam rumah atau digantung di kebun. Sekarang bentuk-bentuk modusnya semakin brutal. Ya, dimutilasi ya. Jangankan dia dipotong-potong, ada saya pernah dengar dipotong 160. Jagal itu di. Sedangkan daging saja susah dipotong banyak. Jadi coba bagaimana
mentality, bagaimana kejiwaan laki-laki yang bisa melakukan itu. Sehat nggak jiwanya? Jadi kalau jiwanya tidak sehat, itu tentu adalah proses panjang. Kan dia tidak gila ini orang, karena dia bisa function, dia bisa berfungsi, dia kerja, dia bersosialisasi. Buktinya si cewek cantik ini mau sama dia, iya kan? Ceweknya cantik loh, sarjana. Artinya si laki-laki ini bisa perform, bisa beraktivitas, bisa melakukan fungsi sosialnya. Tapi kenapa ketika ada peristiwa yang membuat dia tidak senang ataupun marah, dia bisa melakukan tindakan yang sangat di luar kemanusiaan. Ini adalah juga proses pendidikan dan kebiasaan di rumah. Jadi jangan selalu kita menyalahkan lingkungan, karena nomor satu yang bertanggung jawab terhadap pembentukan karakter dan pribadi anak adalah rumah. Suka tidak suka, itu faktanya. Anak-anak yang selesai di rumah, ya, ibaratnya kita ini produksi. Kalau kita sudah memproduksi sesuatu, ya misalnya kita memproduksi keramik. Kalau keramiknya kita produksi dengan tangguh, dengan kuat, tidak cepat pecah, maka dilempar-lempar keluar pun juga nggak akan pecah. Tapi kalau tidak kuat pembentukannya, begitu keluar ada yang tendang, ada yang terjatuh, dia hancur seketika. Dan kemudian kita menyalahkan siapa? Lingkungannya. Oh, karena mainnya sama anak-anak nakal, oh karena diajak-ajak teman. Jadi mungkin ini mindset yang harus kita rubah dulu. Karena kalau kita terus menganggap dan menyalahkan lingkungan sebagai penyebab kerusakan pada anak, maka kita tidak pernah berbenah diri. Kita blame kepada orang lain. Nah, kita lanjut, next. Boleh lanjut? Ya. Nah, pencegahan kekerasan melalui pengasuhan positif. Jadi di Puspaga, saya kenalkan nanti, kalau di DP3A ada 2 layanan terkait dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Itu ada di provinsi dan setiap kabupaten kota, termasuk Kabupaten Goa. Yang pertama ada namanya Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Poin-poin yang saya sebutkan ini menjadi bagian dari tanggung jawab Puspaga untuk disosialisasikan. Kemudian ada yang namanya UPTD PPA. Kalau sudah bermasalah, kalau sudah menjadi korban atau hampir menjadi korban, segera laporkan di UPTD PPA nanti ya. Oke, next. Nah, tadi kita bicara soal hak anak. Kenapa pengasuhan itu harus dikaitkan dengan hak anak? Coba kira-kira ibu, kenapa kalau kita mau bicara pengasuhan, biasanya kan orang melihat pengasuhan itu adalah cara orang tua mengajari anak, benar nggak? Pengasuhan dilihat sebagai proses orang tua mengajari, memberi contoh kepada anak. Setuju ya? Jadi bagaimana mengajari dan memberi contoh. Kenapa hubungannya dengan hak anak? Hak anak terlebih dahulu harus dipenuhi. Ibaratnya, ya, apa saja hak anak? Coba. Pendidikan, hak hidup itu nomor 1. Hak apa lagi? Pendidikan, hak nyanyi-nyanyi, bergembira, ria. Hak kasih sayang. Tumbuh kembang, gizi, hidup layak, sandang, pangan, papan. Itu semua secara fisik ya. Tapi mendapatkan kasih sayang juga adalah haknya. Jadi bukan hanya fisiknya yang dipenuhi, tapi jiwanya juga. Membangun kelekatan dengan orang tua. Buat anak merasa disayangi. Seberapa banyak ibu-ibu, saya yakin semua ibu punya anak yang sudah punya cucu juga di sini, di. Siapa yang tidak sayang anaknya? Gak ada. Saya yakin semua ibu pasti sayang sesayang-sayangnya
kepada anaknya. Bahkan banyak yang bilang saya lebih menyayangi anak saya melebihi diri saya sendiri. Betul. Betul ya. Betul. Kalau anak kita sakit, rasanya kita bilang seandainya pindah sakit sama saya. Betul. Betul tidak? Sesayang itu, ya kan? Kata ibu. Tapi apakah semua orang pandai menunjukkan dan memberikan cara memberikan kasih sayang yang diterima oleh anak, diterima sebagai, wih saya disayang sekali ibuku. Banyak kali kita melakukan memberikan kasih sayang, menyatakan kasih sayang dengan cara kita yang ternyata transfernya ke anak tidak dirasakan. Malah kejam sekali tuh mamaku. Ya kan itu zaman-zaman berapa lalu, kejam sekali tuh mamaku, dia mau keluar, ada jam berapa sudah menelpon, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Padahal itu bentuk kasih sayang, perhatian, kekhawatiran. Tapi paham tidak anak-anak kalau ibu larang karena khawatir? Jangan-jangan dilarang karena dianggap dibenci. Tidak boleh. Ya kan? Begitu juga kalau misalnya anak kita pulang. Hampir semua ibu barangkali khawatir ya kalau misalnya anaknya nggak laki, nggak perempuan. Ya, karena kita juga sudah khawatir kalau anak laki-laki. Betul. Jam 10 malam belum pulang. Mulai gelisah kan? Ditelepon nih, dia nggak angkat teleponnya. Atau lagi mati, nggak bisa tersambung, tidak aktif. Ya kan? Apa yang dirasakan ibu-ibu? Gelisah, Gunda gulana. takut. Nah, begitu anaknya pulang, Perasaan gunda gulana. bagaimana reaksi ibu? Moro-moro. Padahal tadinya ini dia khawatir. Harusnya kan sebagai bentuk jawaban dari khawatir itu kita bersyukur. Alhamdulillah nak pulang mau kepala. Nggak bisa kak tidur tadi nak. Jadi apa pesannya adalah, khawatir kini mamaku, khawatir kini ibuku pale kalau saya nggak pulang. Tapi kalau kita ibu-ibu ini marah-marah, lontong kau nggak bisa dibilangin, begini, anak durhaka, anak nggak mau mendengar. Poinnya di mana? Tambah tidak mau pulang. Iya. Langsung jengkel. kita pulang mak balik, keluar mak balik daripada dimarah. Betul. Nah jadi kadang-kadang respon kita juga nggak sesuai dengan perasaan. Ya kan? Nah di sinilah nanti koneksi ini penting nanti sekali ini. Nah ada mitos dan fakta. Kalau mitos itu ada yang bilang anak yang tidak dipukul akan manja. Pernah dengar nggak seperti itu? Pernah. Kalau dibiarkan itu nggak pernah, itu anak-anak diajar, dipukul kalau perlu. Nah, faktanya anak yang diasuh dengan positif, belajar disiplin dari dalam diri, internal disiplin, bukan karena takut. Nah, banyak sekali kita orang tua yang membuat anaknya takut pada dirinya. Jadi dulu kita suka bangga kalau, kami itu dulu waktu kecil itu, waktu masih anak-anak, kita baru lihat itu ibu punya mata sudah melotot, kita sudah takut. Dulu, iya betul. Baru dilihat atau kita mau minta apa-apa, baru begini matanya. Takut gitu. Sekarang enggak lagi. Dulu kita mengerti bahasa Tubuh. Ini tandanya ibu saya tidak setuju. Ya betul. Kalau sekarang anak-anak tidak peka dengan bahasa tubuh karena koneksinya tidak intens, tidak dekat. Saya pernah bilang begini, ini pembelajaran ya dalam rumah tangga. Dulu waktu di awal-awal saya merasa suami saya tidak paham bahasa tubuh saya. Iya. Iya kan? Coba ibu, misalnya jengkel bikin ini dan makin enggak merasa gitu. Atau misalnya saya sudah dibilang tanda-tanda, misalnya saya mau nih makan di luar atau apa, tidak paham. Tapi dia punya teman
Jadi ada salah satu pemimpin daerah yang sahabatnya menurut orang susah dipahami orangnya. Jadi stafnya itu ada bupati, stafnya itu susah sekali paham maunya ini bapak pada saat penjabat. Tapi klik sekali, bestie sekali dengan suami saya karena dia paham sekali. Dia biasa bilang, bang ini baru melihat, biasa kalau misalnya ada apa-apa dia baru lihat, kak saya sudah paham itu maunya. Saya bilang, bisa tak dipaham maunya orang, istrinya punya mau tidak dipahami. Ya. Tapi kenapa kira-kira? Karena dia anggap perlu mempelajari bahasa tubuh dan harapan, kemauan dari si person ini. Iya. Kenapa? Karena dia merasa ini berharga, ini penting buat Betul. hidupnya, penting pertemanannya, penting kebersamaannya. Jadi dia akan berusaha, oh kalau begini tanda-tandanya orang ini mau begini. Berarti ada usaha dong. Nah, tapi apa yang terjadi dengan pasangannya? Dia merasa ya sudah memang pasanganku. Ya, sudah dimiliki. Begini nih, gitu kan? Biasa sih. Nggak ada kepentingan untuk tidak ada kepentingan untuk mau tahu sekali karena dia sudah dapatkan. Mungkin kalau masih pacaran, ya kan? Penasaran. Of service. Iya. Misalnya mau apa namanya, gua kuncat dulu ya, apa istilahnya sekarang? Tidak ada orang-orang mungkin anak-anak ngedate ya. Kalau dulu mau ngedate, mau timbang, kita baru bilang, ih ada itu jalan kote enak di situ di, ada di jalan kote. Jadi bahasa-bahasa kode-kode halus sampai kode keras sudah dipahami. Jadi begitu juga dengan anak. Pernah nggak kita paham kalau anak nangisnya begini, kira-kira dia mau apa? Atau anak dibilangin terus nggak mau begini, kira-kira maunya apa? Kita jarang sekali punya kepentingan untuk tahu maunya anak. Karena kita anggap, oh dia anakku, harusnya dia dong yang dengar orang tuanya. Nah itu yang biasanya terjadi. Coba kita lihat nanti ya. Dulu saya juga dipukul dan baik-baik saja. Satu kali kami acara dengan UNICEF, diundanglah satu profesor ini tentang perlindungan anak. Jadi ceritanya ini pengasuhan anak tanpa kekerasan. Tiba-tiba sang profesor bilang begini, saya ini jadi profesor karena apa namanya itu rotan. Kalau saya tidak di rotan waktu kecil saya tidak jadi profesor. Langsung ada Ibu Tria yang expert di Ibu Tria Amiruddin, anaknya Prof Amiruddin yang expert di bidang perlindungan anak, langsung geli sampai mukanya merah mukanya. Setelah itu dia bilang salah cari narasumber. Karena begitu semua banyak orang yang menganggap bahwa keberhasilannya akibat kekerasan pengasuhan yang disiplin, kekerasan rotan yang dipakai. Padahal sebetulnya Prof ini menjadi pintar, berhasil karena dia belajar secara disiplin. Salah satu caranya adalah disiplin dengan rotan. Tapi tanpa rotan pun ada ilmu untuk mendisiplinkan. Nah itu yang perlu kita pelajari. Izin ibu-ibu, saya ini baru paham juga dan bisa ngomong begini karena sudah ada di DP3A. Sudah banyak pelatihan, sudah banyak belajar. Waktu saya mengasuh anak juga dari sampai anak saya SMP, luar biasa. Sebentar-sebentar saya ditelepon guru BK. Kalau ada di telepon guru BK, ada nilai laporan. Baku dorong-dorong dengan suami, kita yang pergi. Tapi ternyata ilmu ini cukup menolong. Sampai-sampai ibu-ibu, saya bawa anak saya ke psikolog. Jadi waktu itu kakaknya kelas 3, adiknya baru masuk SMP kelas 2, beda 2 tahun mereka. Cari tahu. Jadi dilakukan asesmen psikologi, motivasi, minatnya kemana. Dan memang ternyata yang satu yang kakak ini lebih ke eksak, yang satu ini ke sosial. Dan didapatkan oleh psikolog bahwa
anak yang kedua ini suka explore. Iya. Jadi jangan heran kalau dia suka tidak terima yang umum. Dia mau cari tahu yang lain. Yang lain. Dan Saya termasuk taunya kemudian dia tidak pernah bisa diam. Sejak kecil itu tidak pernah berhenti. Tapi satu saya harus bersyukur, waktu kecil ini pengalaman ya, mungkin ada ibu-ibu muda, tapi ada juga yang sudah oma-oma mungkin punya cucu, bisa diajarkan. Anak saya waktu kecil, saya sudah hampir pikir jangan-jangan ini anak autis. Tapi untung tidak ada tanda-tandanya karena dia cuma aktif. Jadi tidak pernah bisa diam, dia bisa mencari tahu apa yang ada di. Jadi anak-anak kalau masuk di kolong, kita anggap nakal, padahal dia mau cari tahu ada apa di dalam. Jadi sampai naik-naik segala macam. Waktu itu saya di Palu. Saya bekerja sebagai konsultan di salah satu proyek Bank Dunia, sehingga saya juga malu karena saya harus profesional. Di situ orangnya banyak yang bule-bule. Anak saya kalau pulang sekolah saya jemput, lari-lari. Terus akhirnya ada satu konsultan mantan kepala dinas, tapi sudah sepuh waktu itu hampir 80 tahun. Dia masih komputer sendiri. Dia bilang, coba aduh mohon maaf Bu, dok, ini anak saya begini. Terus dia bilang, nggak apa-apa, berikan kesempatan anak untuk explore. Kamu nggak usah malu, tidak usah khawatir dan tidak usah juga melarang terus. Satu saja caranya, buat dia mencintai ibunya. Kalau mau, saya nggak bisa dilarang dok. Kalau sampai dia SMP, SMA, kita bilangin no man. Karena kalau saya bilang A, dia bilang B. Misalnya saya bilang sudah sengaja dikasih lambat-lambat makan supaya dia lapar. Sudah ada makanan, dia sudah duduk. Fier makannya, dilihat-lihat kita. Fier makan. Akhirnya sama Fier, tidak usah makan ya. Supaya irit makan, saya sudah akhirnya daripada saya marah, saya bercanda, Fier tidak usah makan ya. Mungkin habis makanan tadi ini biar irit makanan, baru dia makan. Jadi setiap kali saya mau menyuruh, saya bilang yang sebaliknya. Ya. Jadi dia suka sedang proses. menantang. Jadi rupanya dia anak yang tidak bisa, sampai sekarang dia tidak bisa terima hal yang dia harus masuk dulu nalarnya. Untuk apa saya lakukan ini? Satu ketika di SMA, ini sudah mau lulus SMA, di SMA 1, dia dipulangkan, padahal sudah mau ujian besok. Gara-gara rambut tidak digunting. Rambutnya agak pendek, tapi tidak seperti berapa set. Akhirnya ditegur. Dia pulang, kenapa kok tidak mau gunting? Pergi nih, cukur rambutmu, orang mau ujian. Dia bilang, apa sebetulnya alasan sampai orang harus mencukur rambut? Nah, cukup rapi sih saya, disisir baik-baik dari rambutku. Apa hubungannya rambut dengan prestasi? Iya. Betul. Apa Ya kan? dengan prestasi? Saya bingung. Saya baru lihat nih bapaknya pura-pura enggak. Dia menjawab, mau kok perlindungan anak kok tahu? Jadi saya mikir, oke, tidak ada hubungan langsung antara rambut dan kemampuan akademik prestasi. Tapi ada hubungannya dengan komitmen. Pada saat kita masuk SMA, itu disuruh tanda tangan, bersedia mengikuti semua aturan. Betul. Saya mau tanya Fia, itu potong rambut aturan nggak? Itu aturan, tapi aturan nggak masuk akal. Saya bilang, seandainya kau bilang waktu itu, Mama tidak tanda tangani, kok nggak usah masuk sekolah. Iya. Tapi kita terikat. Saya tidak mau karena saya yang tanda tangan dan kamu juga ikut tanda tangan. Jadi persoalan masuk akalmu, tidak masuk akalmu, kita pegang komitmen. Bagaimana? Iya, tapi gini-gini, saya bilang begini saja, kita bikin deal. 2 minggu ke depan, kalau ada pengumuman 1 bulan ke depan, begitu kau lulus SMA, kalau di kuliah orang tidak ada aturan rambut. Jadi silahkan kalau kamu suka rambut panjang, Ya. biar mau sampai di sini rambutmu ya. Iya. Silahkan kasih panjang, gondrong segondrong-gondrongnya. Kalau mau melebihi rambutnya Mama juga gak apa-apa. Langsung Ya. dilihat saya, serius, Masuk oke, akal. deal. Pergi lagi gunting rambut. Dan betul Ibu,
Begitu dia masuk fakultas hukum, rambutnya dia tidak gunting, ya Allah, sampai 3 tahun. Setiap tahun saya bilang, ih panjang sekali Medi, kayaknya bagus Medi gunting ini. Dia bilang, belum di waktunya. Bola lah. Dan di situ saya tidak bisa, karena ini komitmen. Memang kemudian saya harus belajar pegang komitmen sampai dia punya kesadaran. Kapan waktunya dia berhenti? Bapaknya bilang, nggak apa-apa Ji, apa juga ruginya Kak? Saya bilang, kalau kita foto, akhirnya kami tertunda foto keluarga ini. Karena pernah foto keluarga, rambutnya panjang dan saya bilang, aduh biar nanti dia bilang, siapa ini kakak Kak, yang paling kakak Kak di bawah. Dan waktu 3 tahun dia sudah mau pulang KKN dan apa, satu ketika dia ketuk-ketuk pintu kamar, terus dia masuk. Saya pura-pura tidak lihat. Datang kan, saya bilang pasti kalau dia datang bermanis-manis ada maunya. Nggak lama saya jadi saya WA terus saya lihat, ih kenapa kok ganteng banget ini anakku ya. Rupanya rambutnya sudah cukur bagus, rapi sekali dan semakin ganteng kelihatan. Ih kok bisa Fier? Apa yang membuat kamu mau potong rambut? Nah saya sebenarnya saya sudah tidak pernah suruh. Langsung dia bilang selamat ulang tahun Mom. Jadi ternyata dia punya itu tadi, dia cari momentum untuk menyenangkan. Inilah hadiah. Sejak itu dia sudah mulai karena dia sudah pada pengertian bahwa saya udah mau selesai. Ternyata dia juga perlu panjang rambut untuk masuk ke pergaulannya, untuk masuk ke lingkungan supaya bisa diterima oleh semua. Di fakultas hukum kan banyak tempat-tempat kajian-kajian dan sebagainya. Nah, saya belajar banyak dari situ. Saya banyak berkorban perasaan bertahun-tahun. Semua orang bilang, Bu, kenapa nggak disuruh potong rambut? Saya malu-malu. Perlindungan anak, biar potong rambut anaknya nggak bisa. Gitu kan? Saya bilang, enggak, biar dulu dieksplor. Walaupun saya agak-agak merah wajahnya. Nah, ternyata, ini dia. Kembali ke faktanya, banyak dampak negatif yang tidak terlihat seperti rendah kepercayaan diri atau pola asuh yang sama ke anak sendiri. Nah, seandainya saya memaksakan kehendak saya, maka mungkin dia mengikuti, tapi sebagai bentuk keterpaksaan. Dan sejak dia mulai terpaksa, maka dia akan berontak terus hatinya. Tapi ini karena kita melakukan deal, oke, sampai beberapa tahun saya bilang, Fir, sebetulnya mama mau sekali kok gunting rambut, kesian, tapi sudah saya sabarkan hatiku. Kapan kau mau? Jadi dia tahu bahwa itu pengorbanan. Dia tahu bahwa ibunya berkorban untuk membiarkan dia memanjangkan rambut. Dan alhamdulillah sekarang ini dia sangat dia sangat berusaha untuk mandiri. Jadi kalau ibu-ibu melihat, bukan mau pamer ya, tapi kadang-kadang saya bilang ternyata prosesnya seandainya beberapa anak mau dicoba-coba ini salah satu percobaan. Alhamdulillah, ya ini semua karena pertolongan Tuhan juga ya. Kan kita ini nggak punya keterampilan, tidak punya pengalaman. Kalau dikasih begini nih anak mau jadi begini, kan kita coba aja ini sesuai dengan ilmu. Tapi tidak berhenti juga dia melakukan eksplorasi. Waktu pembahasan undang-undang TNI, dia baru 2 minggu ke Jakarta. Waktu undang-undang TNI dibahas, yang DPR itu berapat di hotel hari Sabtu, kalau ada yang ingat, di situ ada anak gondrong baju putih, gondrong yang di depan hotel didorong sama security dan akhirnya ditangkap. Yang gondrong itu ketua divisinya di Kontras, yang di sebelah pakai baju putih itu anak saya, kesian. Aduh. Jadi waktu itu muncul saya kenapa kayak model saya kenal ini, tiba-tiba ada ponakan adiknya bilang, Kak Fir itu tante, Kak Fir itu. Jadi saya scroll lagi, ya ampun, seketika ini kayak kaku ini badanku, ya ampun ini anak. Kalau ada apa-apa siapa yang lihat Ki?
Jadi waktu itu saya telepon tidak bisa satu hari baru bisa kontak, itu pun dari satu orang ke satu orang. Pesan saya sudah mau marah, tapi saya ingat lagi bukan marah ini khawatir, bukan mau marah ini. Biar aduh syukurlah mama sudah bisa kontak kamu. Tahu enggak kamu, saya khawatir saya tidak bisa tidur. Tenang ma, gini. Dia akhirnya dia berikan solusi, kalau mama mau hubungi pakai nomor ini, jangan yang pakai Android, pakai nomor yang telepon, dan ini bisa telepon ke sini. Dia sudah memberi solusi supaya ibunya tidak khawatir. Dan ternyata itu tidak selesai seperti itu. Banyak lagi, karena dia bilang ini adalah jalur saya untuk mencari jaringan. Pada saat demo kemarin, jadi dia akhirnya masuk ke Kontras. Saya heran, kenapa kok masuk ke Kontras? Aduh, itu kan ada penerimaan jaksa apa segala macam. Dia bilang banyak nih orang dari jaksa, tapi nanti dia lebih suka ke hukum internasional. Jadi lagi-lagi orang tua kemudian kita belajar untuk tidak memaksakan kehendak. Kita ikuti saja. Dan saya tidak tahu ya endingnya seperti apa, tapi dari proses ke proses kemudian kita berdiskusi. Tapi memang ini dia sudah dewasa ya. Satu yang selalu saya bilang, tugas kami orang tua, nah ini mungkin yang agak menurut saya penting. Satu ketika saya ngomong begini ada ibu yang menangis. Saya bilang tugas saya bilang ke anak saya, tugas kami sebagai orang tua mempersiapkan kamu menjadi orang dewasa. Orang dewasa yang bertanggung jawab pada dirinya dan tentu bertanggung jawab pada keluarganya nanti. Cari uang itu nomor berikut. Jadi saya tanya beberapa ibu, Bu, apa yang kita harapkan setelah anak selesai? Banyak yang jawab, supaya dia kerja cari uang sebanyak-banyaknya. Jadi orientasi kita memang kadang-kadang menumbuh kembangkan anak supaya anak ini berhasil bekerja, ya kan, duitnya banyak. Padahal juga banyak yang tidak kasih di ibunya. Seberapa banyak dari ibu-ibu yang dikasih uang sama anaknya? Dia bisa pakai hidup di dirinya saja, kita sudah sangat bersyukur, ya kan? Tapi saya jarang mendengar orang bilang kita menumbuhkan anak, kasih sekolah supaya dia bisa bertanggung jawab buat dirinya dulu. Setelah itu dia bertanggung jawab untuk keluarga yang dia bentuk. Karena dia harus menjadi orang yang menyiapkan generasinya berikut. Jadi kalau saya selalu bicara, kalau satu tahapan ini, oke kita sukses jalani bersama, berikutnya lagi. Saya belum tahu seberapa dia akan, itu juga kita berkah dari Tuhan ya. Setelah itu dia bekerja apa? Dia lagi S2 sekarang. Setelah itu dia kerja apa? Tapi kemarin dia kirim lagi foto, jadi dia kadang-kadang kalau di WA lama jawabnya. Tapi kalau sekali kirim, dia kirim fotonya bersama-sama dengan ada namanya Prof. Uceng. Ada yang biasa muncul di, ya kan tahu ya, dosen di UGM, profesor muda, dia baru profesor. Awalnya saya tidak lihat kan fotonya gelap, dia tulis beginilah di luar, di dalam kelas berhadapan, di luar berdampingan. Dia duduk bersama, lagi diskusi dengan Prof ini. Ternyata mereka mendiskusikan kasus-kasus kemarin yang demo-demo. Rupanya masih ada beberapa anak yang belum ketemu, ada 4 orang. Itu mereka sedang diskusikan bagaimana caranya membantu menemukan ini orang hilang, komisi untuk orang hilang. Nah, terus saya bilang siapa ini? Langsung, Prof. Uceng ini. Dia bilang, itu lama. Beberapa bulan lalu waktu dia baru mau masuk UGM, saya bilang, ya ada Prof di situ, adiknya teman saya, namanya Bu Sulfa Mukhtar. Ini namanya Pak Zainal apa Mukhtar gitu ya. Langsung dia, ya sudah memang, nanti ada jadi waktunya. Gak usah memang terlalu urusin. Dia selalu tidak mau menggunakan privilege orang tuanya. Biar bisa cari sendiri jalanku, gitu kan. Biar nih, saya mampir, saya nggak usah. Dan kemudian dari situ dia mengajari saya bahwa
ternyata memang kita harus berikan kesempatan dan kepercayaan supaya dia bisa melakukan misinya. Nah, ini ketika kalau tidak dibangun dari kecil, susah kalau mau di SMA, kuliah baru mau dibangun. Nah, ini barangkali yang menjadi salah satu juga mitos-mitos. Anak-anak saya nggak pernah dipukul. Maaf jadinya mencontohkan anak saya, bukan bermaksud. Tapi yang paling banyak saya belajar dari situ. Pengasuhan positif berarti membiarkan anak berbuat semaunya, nggak boleh serba dilarang. Ini saya ingat sekali zaman 20 tahun yang lalu waktu anak saya kecil, ada ini ilmu parenting begini. Sampai-sampai kalau kita pergi bertamu di rumahnya orang, waktu itu masih zaman bertamu, dikasih minum teh, anaknya datang duluan minum. Ibunya hanya lihat-lihat, jangan kena. Nah sudah dia minum, silakan Bu, bagaimana mau diminum dulu. Nah ternyata itu tidak boleh dilarang, tapi harus dijelaskan. Itu yang tidak kita lengkap. Sampai akan terjadi banyak itu anak-anak yang memang tidak bisa dilarang karena orang tuanya marah kalau dilarang, ya kan? Nah, hal ini, mitos ini salah. Pengasuhan positif menetapkan batasan yang jelas dan konsisten dengan cara yang hormat. Jadi dilarang tapi, atau boleh ini tapi sampai di sini ya, yang boleh dilakukan ini, yang tidak boleh ini. Oke, next. Ya, apa itu pengasuhan positif? Nah, ada 3 slide lagi Bu ya. Waktunya kita masih 20 menit. Oke. Pengasuhan positif adalah pendekatan pengasuhan yang didasarkan pada hormat, komunikasi dan bimbingan tanpa kekerasan. Seberapa banyak orang yang perlu merasa hormat pada anaknya? Biasanya yang kita hormati itu siapa? Orang tua. Orang tua. Siapa orang tua dalam rumah? Mama, bapak. Ya, jadi kalau ibu-ibu hormat pada suami. Amin. Perlu nggak hormat sama anak? Perlu. Tapi biasa kita tidak sadar, anak sih. Karena hierarkisnya dalam rumah tangga katanya, hierarkinya itu paling tinggi kastanya siapa? Bapak. Kalau kita makan ikan, kepalanya buat Mama. Ibu. ada buat mama atau buat bapak? Ada buat mama. Ya, berarti lebih hebat lagi, lebih tinggi lagi mama ini kok. Apalagi kalau kepala Ya, ikan. tapi intinya mau mama mau bapak yang kastanya tertinggi, biasanya yang paling rendah kastanya anak. Anak itu dianggap ya menerima saja, yang pinter orang tua, anak belum tahu, anak masih bodoh, jadi harus diajar. Pernah nggak bentuk penghormatan kita dengan cara, biasanya kita halus di bahasanya, iya nak, mau ki makan apa, mau ki pakai baju mikir nak, gitu ya, bangun mikir nak, itu bentuk kita menganggap bahwa itu bahasa yang sopan kepada anak. Tapi pernah nggak kita menghormati pilihan anak? Misalnya masih kecil, anaknya mau pakai baju garis-garis dengan bunga-bunga. Yang masih punya anak kecil atau cucu, pilih nih bajunya nak. Ya pilihnya baju bunga-bunga dengan celana garis-garis. Langsung kita bilang, ih enggak bagus itu, ini mau. Ngapain disuruh pilih? Jadi besok-besoknya akan anak belajar, ini terserah nih deh. Terserah nih deh. Kita nggak sadar karena kita tidak sadar bahwa jelek-jelek begini pun ini pilihan jelek pun biar nih dihormati saja. Tapi mungkin besok kita bisa kasih tunjuk, ini juga cocok. Coba lihat yang mana lebih cocok. Dipilih lagi yang nggak cocok lagi. Nggak apa-apa. Berikan contoh, ini nenek pakai baju begini, bapaknya begini, ini ibu pakai baju begini. Lama-lama dia akan tahu, begini yang namanya matching. Okay. Bukan tentang mematahkan semangat anak seperti tadi, itu tidak bagus, itu bodoh ini, nggak ngerti fashion gitu ya. Tapi bagaimana mengontrol dan jadi bukan tentang mematahkan semangat anak, mengontrol dengan ketakutan, menghukum secara fisik atau verbal, tapi bagaimana memahami kebutuhan anak, memandu
dengan tegas dan kasih sayang, memberdayakan. Aspirasi, pemikiran, pilihan adalah bentuk memberdayakan. Dan kalau anak dibiasakan didengar pendapatnya, maka insya Allah kalau dia tumbuh, dia akan menjadi orang yang terbiasa mendengar pendapat orang lain. Ini seringkali yang kita tidak lakukan, ya. Penuhi hak anak untuk tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan percaya diri. Kalau dia tidak terbiasa memilih pilihannya atau didengarkan, dia jadi tidak percaya diri. Memilih baju aja salah, memilih sekolah salah, memilih teman salah, memilih pacar, memilih pasangan, tidak punya keterampilan karena tidak terbiasa mengambil keputusan. Kenapa banyak kasus anak-anak muda sekarang begini, mudah sekali dirayu. Perhatikan ibu-ibu, anak-anak gadis yang mudah dirayu biasanya adalah anak-anak yang tidak mendapat cukup apresiasi. Dari siapa? Bapaknya. Dari bapaknya, dari teman-temannya. Saya selalu bilang gini, itu anak-anak yang banyak yang odoki, apa bahasanya, bahasa gaulnya kan sekarang yang diodo, dinaksir. Kalau ada remaja yang banyak penaksirnya, dia akan selektif. Karena dia tahu dia tolak satu, masih ada yang lain. Betul tidak? Coba ingat-ingat ya waktu masa muda. Kita tolak satu, masih ada juga yang naksir, ini yang belum pilih, tidak memenuhi syarat ini. Dan biasanya syaratnya itu sesuai apa? Kriteria yang diberlakukan Orang tuanya. sesuai dengan kriteria yang dia lihat dan dia sukai di dalam keluarganya. Jadi kalau ada ayah yang berfungsi function seperti ayah, ada sebagai ayah, maka itu akan menjadi standarnya anak gadisnya. Dia akan ada banyak anak-anak yang saya lihat, ayahnya itu biar anaknya misalnya naik mobil, dibukakan pintu mulai dari kecil, diprinseskan. Naik motor, nggak apa-apa, biar naik motor juga dikasih naik dulu, ayahnya pegangkan tasnya. Itu bentuk penghormatan. Jadi kalau ada orang yang tidak menghormati dirinya ketika dia tumbuh, dia akan merasa, hei, bukan standar saya nih, sorry ya. Akhirnya dia selektif. Tapi saya melihat banyak sekali korban-korban yang, makanya sekarang yang bahaya itu bukan yang pecicilan, yang suka pergi jalan, ya, yang diam-diam, dalam rumah, kurang bergaul, akhirnya kurang juga berteman, kurang orang odok, kurang orang naksir. Begitu ada yang like statusnya, like fotonya, inbox, cantik tak? Deh, ya kan? Tangki kasih sayang, tangki perhatian ini kosong. Jadi ketika ada yang mengisi, oh, berbunga-bunga. Nah, ini yang perlu dijaga. Jadi hati-hati. Apalagi anak-anak yang pendiam, yang di dalam kamar, yang introvert. Please, tolong lebih diajak komunikasi. Karena sudah banyak sekali kasus yang mereka lah yang menjadi korban. Ibunya bilang begini, sampai-sampai ada satu orang tua yang dia dosen, ini di Bulukumba. Kami pertemuan seperti ini, dia dosen, dia juga konselor, dia juga ustazah, kemudian ada satu anaknya, bukan anak kandung ya, anak angkatnya. Syok sekali dia karena dibawa lari si Lariang ke Kalimantan. Dia bilang, Bu, saya mau bikin apa, baik sekali nih anak, penurut, selalu dalam rumah, tidak pernah pulang kuliah, dia langsung masuk dalam rumah. Tiba-tiba dia hilang, ternyata lari sama laki-laki. Apa tidak stres dia, sangat kecewa, dia merasa gagal. Dia bilang, pergi Kak mengajar, kasihan, pergi Kak kemana-mana, ini kasih materi, kasih jadi narasumber, kenapa kejadian sama saya? Dan ketika kita diskusi seperti ini, itu yang hilang, itu yang gak sempat saya pikirkan. Jadi
tadi bagaimana membangun pribadi yang percaya diri yang cukup dengan cinta kasih orang tuanya, ya, dan kepenuhan cinta kasih dari orang tua membuat anak percaya diri, dan percaya diri juga membawa keluar ke teman-teman sepermainannya. Kalau bapak ibu-ibu ikutin nggak, pernah lihat nggak yang ada anak di Unut Bali meninggal, yang si gendut gitu? Ini nanti dibilang kita membuli lagi, bunuh diri, yang ya katanya ya jatuh lah ya, nggak tahu melompat atau jatuh dari lantai 4 karena dibully. Iya. Begitu ibunya muncul di podcast, jadi kan memang biasanya anak-anak yang cenderung mudah dibully adalah anak-anak yang posturnya berbeda dari umumnya, ya. Misalnya anak yang badannya gemuk, yang perilakunya halus, ya. Nggak lama juga saya dibully nih Bu, karena semakin lebar dan bertumbuh kembang ke kiri dan ke kanan dan ke depan, ya. Tapi kalau saya dibully saya sudah menerima saja karena memang fakta. Oke, nah waktu ibunya keluar dari podcast dengan sangat halus dan yang bahasanya lurus, dia ceritakan anaknya waktu kecil itu. Dia ceritanya waktu kecil itu si Timmy itu kalau lagi flu nggak bisa napas, dia ketawa. Padahal menurut saya anak yang berespon begitu, dia bilang padahal itu tidak apa-apa dia, cuman agak sesak sedikit tapi dia kayak lebay sekali. Ibunya cerita tentang anaknya, tapi dia ketawa sebagai bentuk acceptance, biasa gitu. Sehingga perilakunya dia akan begitu, bukan menyalahkannya, tapi karena ibunya terlalu sabar, tidak diajarin anaknya bahwa ada boundaries. Kita boleh baik sama orang, tapi ada batasannya. Kalau sudah melanggar batasan, kamu harus bilang enggak, saya nggak suka itu, menjauh dari situ. Anak ini dibiarkan saja orang mau apakan dirinya, karena diajar sabar. Jadi pengasuhan positif bukan diajar orang sabar, anak sabar, terima saja apa yang terjadi, tapi diajar batasan yang mana yang pantas dia terima. Jadi akhirnya netizen banyak komentar, oh pantas aja anaknya jadi jadi lemah karena ibunya begitu halusnya, meninggal misalnya, ya, anaknya kasihan dikasih begitu dia masih bisa. Iya, saya terima dengan. Kalau kita mungkin sudah teriak-teriak, pembalasan gini, orang ngajar ini, dia tidak. Nah, tapi itu perlu dipelajari tadi, tidak cukup dengan tidak kekerasan, tapi memberikan batasan. Sehingga cara untuk mencegah bullying juga seperti itu. Kalau orang masih main-main begini, jadi beda bullying dengan bercanda. Banyak yang bilang bullying itu bercanda, dia aja yang terlalu sensi. Kalau bercanda, satu kali orang bercanda cukup. Tapi kalau candaan diulang setiap hari, setiap saat ada kesempatan dan berulang dan orangnya sudah tidak terima, itu bentuk bullying. Kalau orangnya terima, berarti bercanda, Tapi kalau orangnya tidak terima, itu bentuk bullying. Tapi bagaimana caranya supaya ditahu bahwa dia tidak terima? Si korban harus ngomong, saya nggak suka, lapor ke guru. Bu, saya dikasih begini, saya tidak suka, saya tidak terima dikasih begitu. Kalau ada guru yang kemudian tidak merespon, ini bisa dilaporkan, karena bisa mati anaknya orang. Dan tidak ada bullying yang tiba-tiba terjadi. Bullying itu berbulan-bulan sebelumnya terjadi, ya. Jadi bukan sekedar tidak menghukum, tapi sebuah filosofi pengasuhan yang berfokus pada keterhubungan, rasa hormat dan empati, ya. Pendekatan yang memandang anak sebagai individu utuh yang layak didengarkan dan dipahami. Tujuannya adalah membimbing anak, bukan mengendalikan, ya. Next, satu slide lagi. Next, ya. Nah, dampak negatifnya banyak sekali. Kekerasan fisik maupun verbal, teriakan hinaan, meninggalkan luka yang dalam secara psikologis. Orang jadi rendah, anak menjadi rendah diri, depresi, anxiety, cemas, ya, takut dia salah lagi sehingga nanti akan diomelin, ya.
Kemudian psikologis rendah diri, depresi, ya sulit percaya pada orang lain. Dia takut jangan-jangan orang ini juga akan menyalahkan dirinya, akan memandang rendah dirinya. Secara perilaku menjadi agresif, pembangkang, atau penakut. Nah, banyak yang kemudian jadi penakut, kalau enggak dia jadi brutal, jadi pembangkang, karena tidak bisa diekspresikan dengan kata-kata. Kemudian, akademik, sulit berkonsentrasi, menurunnya prestasi belajar. Pastilah, kalau anak-anak tidak nyaman, maka dia akan berpengaruh pada prestasi belajar. Masa depannya berisiko tinggi meneruskan siklus kekerasan legendaris berikut. Jadi kalau sekarang banyak terjadi kekerasan di media diungkap, perlu kita pikirkan apa yang terjadi dengan pengasuhan 20-30 tahun yang lalu. Mungkin ini dampak atau hasil dari pengasuhan di dalam keluarga 20-30 tahun yang lalu sampai 15. Nah, sekarang bagaimana cara memutus itu? Boleh next. Jadi mempengaruhi otak dan hati, ya. Bagaimana menanggulangi, mencegah. Penting sekali untuk pencegahan, ajarin orang tua, ajarin ibu dan ayah. Sekarang siapa yang mau mengajari ibu dan ayah? Yang paling dekat adalah ibu-ibu yang ada di kecamatan, kelurahan, desa. Setiap kali ada kegiatan tabe, ini materi ini saya tinggalkan, boleh nggak dibantu disampaikan? Ya, karena jangan berharap keadaan ini mau membaik kalau kita tidak mulai dari keluarga. Yang anak, ada yang bertanya, ada kalau besar-besar nih anaknya bagaimana? Ya nggak apa-apa, kita coba saja, teruskan, tetap worth it untuk dicoba, tapi mulai utamakan dari anak-anak PAUD. Nah, kebetulan saya yakin di sini juga pasti banyak yang terlibat di dalam Bunda PAUD. Nah, kami di provinsi bekerja, saya juga masuk pengurus Bunda PAUD di koordinator Pokja, bukan Pokja ya, koordinator perlindungan kesejahteraan dan hak anak. Itu kita masukkan parenting untuk guru-guru, orang tua, dan siswa, murid-murid anak usia dini. Nah, terakhir, layanan pencegahan dan penanganan kekerasan anak dan perempuan. Di setiap kabupaten kota sudah ada Puspaga, pusat pembelajaran keluarga, yang melayani keluarga, konsultasi keluarga, sampai marital consultation juga, konsultasi perkawinan, tumbuh kembang anak. Kita di sekolah juga, ya, baik di sekolah PAUD maupun SD, SMP, SMA. Calon pengantin dan instansi. Kenapa calon pengantin penting? Supaya mereka punya konsep memasuki keluarga. Kemudian kalau sudah masalah, UPTD PPA, ya, ada, ya next, ada nomor teleponnya. Di UPTD PPA apa yang dilaksanakan? Mulai dari penerimaan pengaduan, ya, kemudian dilakukan pendamping, konsultasi dulu apa kebutuhannya. Kemudian akan dilakukan assessment apakah butuh layanan psikologis, konsultasi psikologis, butuh pendampingan hukum, rujukan ke misalnya akte kelahiran dan sebagainya. Kemudian kalau membutuhkan perlindungan di rumah aman, ada rumah aman, ya, rumah perlindungan sementara, itu gratis. Pelayanan mediasi kalau misalnya antar keluarga dan apa masih butuh masih bisa dimediasi, bisa kita lakukan. Dan layanan hukum, ya, bisa. Ini bermitra dengan banyak pihak, ya, termasuk rumah sakit, aparat penegak hukum, LPSK, kemudian apalagi mediator, ya, kepolisian dan sebagainya. Next, yang terakhir. Nah, ini nomor telepon. Apabila ibu-ibu menemukan atau ada orang yang membutuhkan, silakan konsultasi dan pengaduan ke, mohon maaf ini slide provinsi, jadi nomornya layanan provinsi. Saya tidak sempat minta tadi yang Kabupaten Goa, tapi nanti boleh tanya ke sini kalau misalnya butuh untuk Goa. Puspaga itu nomor teleponnya 0838 2200 7680 dan UPTD PPA 0821 8905 9050. Next, habis ya. Baik ibu-ibu, demikian
pas jam 10. Terima kasih.